Assalamualaikum guys, ini berjumpa lagi dengan Wantoko Official. Nah ini eh, lagi-lagi ya ada pernyataan menohok Bung Tuel lagi ya tentang timnas tercinta kita ya untuk sini sama Coach Justin ini perseteruan dua pengamat sepak bola lah ya, dua pengamat sepak bola yang cukup terkenal lah, udah sering lewat di TV-TV nasional kan. Nah ini pernyataan menohok tentang Bung Tuel ke Coach Justin ini sungguh-sungguh sangat viral untuk sekarang ya. Apalagi kan eh, dua pengamat bola yang bertolak belakang lah ibaratkan. Yang satu pro timnas, yang satunya kayaknya ini eh, melawan arus ya, melawan arus tentang pergerakan timnas kita ini. Eh, yang kayaknya benci banget sama pelatih dari Korea, dari si STY ya. Ini benci banget entah kenapa. Kita lihat pernyataan Bung Kita Tuel. untuk Piala Asia biar kita lolos grup, ambil aja semua. Memang pasti mungkin bisa. Ya. Dicari-cari lagi pasti ada gitu loh. Nanti kebetulan karena dia nggak mungkin juga masuk negara Eropanya, ya sudah pilih Indonesia. Gue ada sedikit Tapi pertanyaan besarnya itu yang harus dipikir. masukan. Apa artinya kompetisi Ya. kita? Gini, Mau jawab, ya. Justin? Jadi yang dibilang Toel, apakah federasi konsisten mendatangkan? Kalau gue bilang, Bukan, kebijakan itu konsisten Ya, diterapkan. ya. Siapapun pelatihnya. ya, oke, I agree. Dan itu sudah dilakukan zamannya Stefano Lillipali pas masuk. Toni Kosel itu kan batch pertama, oke? Gagal itu. Banyak. Betul, seperti itu. Jadi Kalau misalnya, emas pasti ada tapinya, Tom. kok gua ada tapinya? Gak apa-apa, itu yang menarik. Iya, gimana, Tom? Jadi kadang kan sudut pandang itu kalau misalnya netizen umum awam kan lihat kepada performan lah. Iya. Kan kalau trofi belum. Iya, iya. Happy karena performan. betul. Gitu loh. Cuma kalau gue menelitinya lebih dalam. Jadi federasi ini kalau begitu konsisten nggak dengan kebijakan itu? Kan itu satu. Gue bicara federasi, siapapun Iya, iya, ketuanya. iya. Nah, ketika era Sinteyong datang, kebijakan itu dibuka. Ya. Ya kan? Maka pertanyaannya itu harus konsisten. Siapapun federasinya harus konsisten. Ya. Sepanjang argumennya kuat. Ya. Jadi gue melihat yang lebih besar gitu. Sebagai federasi, cara berpikirnya. Karena nggak boleh hanya satu gebrakan. Sepak bola kita ingin sustain kan? Nah, sekarang pertanyaannya. Naturalisasi harus atas dasar permintaan pelatih kepala. Okay? Ya. Satu Sinteyong. Langsung aja kepada kasusnya. Sinteyong minta. Alasannya apa? Untuk turnamen yang levelnya lebih tinggi. Ya. Konkretnya Piala Asia. Piala Asia. Maka dimintalah. Dicarilah pemain-pemain. Kisi-kisinya, dia harus punya darah Indonesia. Ya. Maksimal di kakek nenek. Itu aturan internasional itu. Ya kan Iya, pernyataan pokoknya Bung Tuel tadi maksimal sangat di kakek nenek. melawan arus Itu ya, yang harus apa ada yang Indonesia. dikehendakkan oleh tentunya buat pengamat sepak bola ya. Khususnya yang pro timnas kan harusnya memberikan support ya untuk kata-kata ataupun untuk motivasi lah untuk kedepannya jauh lebih bagus. Nah ini malah ingin membuat down ya, Pak, ada apa kan di balik ini kan Bung Tuel yang udah lama loh, saya juga tahu Bung Tuel ini kan pengamat juga komentator di TV nasional ya, TV swasta ya. Nah itu pun kok akhir-akhir ini ya mulai akhir-akhir ini lah kayaknya sangat melawan Sudah arus ya, dilakukan melawan arus. zamannya Stefano Lillipali pas masuk. Toni Kosel itu kan batch pertama, oke? Gagal itu. Banyak yang gagal, yang berhasil Lillipali doang lah kasarnya. Ya, Lillipali doang. Tapi kan kita bicara konsisten, artinya mereka cukup konsisten. Walaupun mungkin setelah era Lillipali gelombangnya agak menurun, nggak ada praktis, nggak ada naturalisasi lagi. Ada yang mandiri, maklok. Ya oke, habis itu Mareklok ya. Setelah itu Mandiri itu bukan federasi itu ya. Dia sendiri. bukan dari darah Dan atau tidak apa. ada darah. Iya, Dia- iya. dia kelamaan tinggal di dia sini. 5 tahun. Iya. Itu juga aturan yang bisa Iya, iya. dimanfaatkan. Jadi kalau federasi harus siapapun pelatihnya harus konsisten. Gue rasa ini sudah mulai dijalankan. Bahwa awal-awal ada kesalahan itu biasa. Orang bikin awal-awal pasti kesalahan. Dan gue rasa kesininya PSSI Erick Thohir pun belajar dari yang dulu-dulu, oke? Kalau gue lihat kompetisinya, gue bilang lu agak ekstrim juga kalau dibilang buat apa ada kompetisi. Karena kompetisi sudah menunjukkan, lu tadi jawab, menghasilkan Marcelino dan lain-lain. Jadi ada hasilnya. Memang tidak banyak,
tidak sesuai harapan beberapa orang. Yes. Tapi kalau gue melihatnya justru bilang ini harusnya jadi motivasi untuk para pelaku kompetisi. Sekarang let's say ambil 10, 11, 12 pemain naturalisasi di Piala Asia yang akan datang. Piala Asia itu kan tiap berapa tahun ada. Yeah. Nah, lu harus termotivasi bahwa kedepannya lu harus bisa bersaing dengan Elkan Bagot, dengan you name it lah, Jordi Amat atau apa. Kalau lu bisa bersaing, buktinya center back kita yang udah nggak muda lagi sama Rizky ya? Fahrudin. Fahrudin Rizky masih bisa muda. Langsung saja silakan Coach Yassin ditanggapin. Ya enggak lah, I mean kalau selama ini tidak ada Sintayong, selama ini selalu football family dijaga silaturahmi bla bla bla. Sebagus apa sih timnas kita selevel selama ini? Kan enggak. Prestasi kita kan bisa dibilang sangat jauh di bawah prestasi kita sekarang. Sekarang kita mau silaturahmi ini itu dan lain-lainnya, atau kita mau berprestasi sebagai timnas. Yang bilang silaturahmi siapa? Silaturahmi. Kalau terlalu arogan untuk silaturahmi, bilang terima kasih. Pak Marji aja bisa. Kan tidak sulit. Kalau kita mengapresiasi timnas ini, nggak perlu merendahkan timnas itu sebelumnya. Tugas Pak Itu Sumardi adalah insan sebagai, olahraga. Manajer. Yang Baru Anda punya nilai-nilai olahraga. Kalau kan dari kita situ nggak tahu. Enggak, nilai olahraga adalah di lapangan dan di belakang. Bukan berarti di belakang harus dipuji-puji terus. Dia harus tunjukkan di lapangan. Dia Tadi itu dibilang ini bukan faktor Sintayong sendirian. timnas kita Itu firm agar di awal berprestasi. pembicaraan Dan terbukti mereka program berprestasi ini. sekarang. Sekarang seolah-olah Anda mengatakan semuanya Oh ya, Sintayong. for sure. Bahkan terima kasih pada klub pun tidak mau Anda. Tidak bersepakat dengan itu. Kalau seandainya Sintayong kurang komunikasi, mungkin saya bisa terima itu. Tapi bukan berarti sedikit-sedikit Apa berarti harus bilang terima berterima kasih pada klub yang memberikan Rizky Ridho, Hernando Ari, Rio Ilham, Titan Sulaiman. Kita harus yang tahu sempat bahwa ditarik rem dan Sintayong berat memiliki dalam budaya yang kompetisi. berbeda. Sebentar, bentar, kita dengarkan Nggak juga. bisa kita paksa Anda Sintayong bilang untuk Anda dikit-dikit mengikuti Liga berterima Indonesia, kasih. tapi Anda Baik. Nah itu tadi segi beberapa video ya dari kerendaman Bung Toel tadi ya. Ini dia ngegas ya sama Coach Yassin tadi ya, katanya mensederhanakan perjalanan timnas ya. Nah untuk yang sekarang pun pencapaiannya kan sangat jauh berbeda sama yang kemarin-kemarin kan. Ini lebih bagus lah. Jadi kalau Bung Toel ini ya video yang terakhir tadi ketika temen lu gedek sama si Toel ya, ngatain si Toel tolol, emang ini bikin geram ini yang satu kan. Tapi anehnya itu kok masih diundang di stasiun televisi itu kan ya. Anehnya itu mungkin cari rating ataupun itulah, kita juga nggak tahu lah ya. Yang intinya support buat timnas lah, untuk timnas, untuk manajemen, untuk semua yang bekerja untuk timnas di belakang tim lah ya, tim-tim yang di belakang itu supaya lebih bagus lagi untuk kedepannya. Untuk teman-teman mungkin ada komen-komen untuk si 11 tadi ya, si Toel tadi, bisa tulis di kolom komentar. Untuk videonya jangan lupa share dan subscribe ya untuk